Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delisa Naftamara. Saya dari kelas 12 AP1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang mind mapping otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran mempunyai 4 dasar, yaitu otomatisasi kepegawaian, otomatisasi sarana dan prasarana, otomatisasi humas dan keprotokolan, dan otomatisasi keuangan. Nah, yang pertama itu saya ingin menjelaskan tentang otomatisasi tata kelola kepegawaian. Otomatisasi tata kelola pegawai yang pertama mempunyai penghargaan bagi pegawai. Mempunyai penghargaan bagi pegawai itu dimaksud sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan baik oleh dari perorangan ataupun suatu lembaga. Yang keduanya itu kedisiplinan kerja pegawai. Ada penerapan kedisiplinan pegawai, peraturan dan keputusan bagi pegawai, peraturan disiplin pegawai. Yang ketiganya itu ada tata aturan perkawinan pegawai. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan penceraian bagi PNS, pegawai negeri sipil. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08 Surat Edaran 1983 dan Nomor 48 Surat Edaran 1990 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan pemerintah. Yang keempatnya itu adalah pemberhentian pegawai. Pemberhentian pegawai itu pemutusan hubungan kerja baik untuk sementara maupun untuk selamanya yang dilakukan oleh perusahaan atas permintaan pegawai atau karena kehendak pihak perusahaan. Yang kelimanya itu ada kesejahteraan pegawai. K3 ya juga termasuk dalam upaya pemeliharaan kesejahteraan pegawai. K3 yang dimaksud di sini merupakan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keenam itu ada pemberian cuti pegawai. Pemberian cuti pegawai itu merupakan hak seorang pegawai. Yang ke-7 itu ada dokumen persyaratan pensiun pegawai. Mempunyai masa kerja, diberhentikan dengan hormat, mencapai BUP, telah mencapai sekurang-kurangnya 50 tahun, tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan karena keadaan jasmani atau rohani. Yang ke-8 itu tata cara penyimpanan dokumen pegawai. Melakukan penanganan dokumen administrasi kepegawaian, penyimpanan dokumen, penemuan kembali dokumen. Yang terakhir itu ada evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian. Itu mempunyai tujuannya memperbaiki pelaksanaan dan faktor pelaksanaan program perencanaan sebagai alat untuk memperbaiki dan perencanaan program yang akan datang guna memperbaiki alokasi sumber dana. Nah, otomatisasi tata kelola pegawaian itu ada 9 babnya ya. Sekarang aku pengen jelasin tentang otomatisasi humas dan keprotokolan. Otomatisasi humas dan protokolan itu yang pertama ada keprotokolan. Keprotokolan itu ada serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, tata penghormatan, tata busana, dan tata warkat. Yang keduanya itu ada penyelenggaraan pertemuan atau rapat. Penyelenggaraan pertemuan atau rapat, pada dasarnya rapat dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Itu menurut tujuan, menurut sifat, menurut jangka waktu, menurut frekuensi, menurut saluran hubungan dalam organisasi, dan menurut pelaksanaannya. Yang ketiga itu ada susunan acara kegiatan. Susunan acara kegiatan
Dengan rundown acara, maka setiap bagian acara akan diatur secara lengkap dan teratur dari awal sampai akhir acara. Yang keempat itu ada perjalanan dinas. Jadi sebelum melakukan perjalanan dinas harus mempunyai dokumen, yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. Dan otomatisasi humas dan protokolan itu mempunyai bab ada 4 ya. Jadi yang sekarang aku pengen jelasin otomatisasi tata kelola keuangan. Otomatisasi tata kelola keuangan yang pertama itu ada dana kas kecil. Dana kas kecil, dana khusus yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran operasional yang perlu segera dilakukan dengan jumlah yang relatif kecil. Yang keduanya itu ada pengelolaan kas kecil. Pengelolaan kas kecil berkaitan dengan proses penerimaan dan pengeluaran kas. Yang ketiganya itu ada pelaporan aktivitas dana kas kecil. Dengan metode fluktuasi, dana kas kecil tidak ditetapkan dalam jumlah yang tetap. Jadi otomatisasi tata kelola keuangan mempunyai 3 bab ya guys. Jadi sekarang aku pengen jelasin otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana yang pertama itu perencanaan dan pengadaan sarana prasarana kantor. Sebuah proses merencanakan barang atau alat yang dibutuhkan sesuai skala prioritas. Yang keduanya itu penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran sarana prasarana kantor. Penyimpanan adalah aktivitas menempatkan barang. Penyaluran aktivitas yang menyangkut pemindahan barang. Yang ketiganya itu ada inventarisasi sarana prasarana kantor, yaitu sebuah kegiatan dan usaha untuk memperoleh data. Yang keempatnya itu pemanfaatan sarana dan prasarana kantor. Sebuah mampu membantu dalam pengendalian sebagai peletak dasar-dasar menghilangkan ketidakpastian. Yang kelimanya itu pengamanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. Sebuah kegiatan pengurusan dan pengaturan sarana dan prasarana kantor. Yang terakhir itu ada penghapusan sarana dan prasarana. Syarat-syaratnya itu barang-barang tersebut sudah tak mutakhir lagi, hilang akibat susut di luar kekuasaan pengurus, barang musnah akibat bencana alam. Jadi otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana mempunyai 7 bab. Sekian dari saya, terima kasih. Maaf kalau ada kesalahan, mohon maafin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.